Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nur Aryati dari program studi pendidikan agama Islam kelas 5F dengan jenis penelitian fenomenologi, yang mana di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Andina Nurul Wahidah. Baiklah, langsung saja. Di sini ada identitas skripsi yang akan direview. Yang pertama, judul skripsi. Judul skripsi yaitu penanaman nilai-nilai ketauhidan pada anak melalui metode pembelajaran bercerita di SDIT Bina Anak Islam Krapyak dengan nama peneliti Muhammad Nur Saddam, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam tahun terbit skripsi 2017. Yang pertama di sini adalah latar belakang, di mana uraian singkat permasalahan terjadi di tempat penelitian tersebut adalah tingginya angka kenakalan yang dilakukan anak Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta, sangat mencemaskan. Padahal Yogyakarta yang notabene dijuluki sebagai kota pelajar malah semakin jauh dari nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Maraknya pembegalan, pembacokan yang tidak pandang bulu, mudahnya menghilangkan nyawa orang, dan yang belum lama terjadi seperti yang dilansir oleh kompas.com adalah kasus bullying sampai siswa SD dipukul temannya hingga tewas, serta kriminal lainnya yang ternyata dilakukan oleh mereka yang masih anak-anak di bawah umur. Banyak faktor yang mempengaruhi para pelaku tindak kejahatan itu, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan yang keliru, juga laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, yang menjadikan perubahan cara pandang atau berpikir, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah minimnya pemahaman mengenai nilai-nilai agama Islam, khususnya tauhid. Karena apa? Tauhid adalah sebagai landasan utama dalam menapaki kehidupan yang melekat secara kuat dalam diri seorang muslim. Selanjutnya, uraian alasan peneliti mengapa peneliti melakukan atau mengangkat judul penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ini ingin menanamkan nilai ketauhidan pada anak yang diterapkan melalui metode bercerita. Metode bercerita ini merupakan metode yang konvensional namun sangat efektif, yang mana dengan adanya metode ini anak-anak akan sangat tertarik, apalagi dikemas dengan alur cerita yang sangat menarik. Selanjutnya di sini screenshot-nya sudah terlampir jelas. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Yang pertama, pertanyaan penelitian. Yang pertama yakni bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di SDIT Bina Anak Islam Krapyak. Yang kedua, bagaimana penerapan metode pembelajaran bercerita dalam penanaman nilai-nilai tauhid di SDIT Bina Anak Islam Krapyak. Selanjutnya yang ketiga, apa hasil yang dicapai dari penanaman nilai-nilai tauhid melalui metode pembelajaran bercerita di SDIT Bina Anak Islam Krapyak. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan agama Islam di SDIT Bina Anak Islam Krapyak. Yang kedua, untuk mengetahui metode pembelajaran bercerita dalam penanaman nilai-nilai tauhid di SDIT Bina Anak Islam Krapyak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil yang dicapai dari penanaman nilai-nilai tauhid melalui metode pembelajaran bercerita. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritisnya, yakni diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan pendidikan yang lebih baik, khususnya bagi alma mater dan dunia pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pendidikan agama Islam. Dan secara praktisnya, yakni dapat memberikan informasi sekaligus pertimbangan kepada mereka yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan, seperti orang tua, guru, dan masyarakat, bahwa metode pembelajaran cerita itu tidak selamanya membosankan, karena justru sangat efektif dan apalagi dilakukan dalam hal-hal tertentu. Seorang guru itu khususnya harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didiknya, agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Selanjutnya di sini ada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Yang pertama,
peneliti mengangkat skripsi oleh Irsan Watoni, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2007 yang berjudul Pendidikan Akhlak dengan Metode Cerita pada Anak Usia Prasekolah di TK Budi Mulia 1 Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses pendidikan akhlak dengan metode cerita pada anak usia prasekolah di TK Budi Mulia 1 Yogyakarta, yang mana hasil penelitiannya itu menunjukkan yang pertama, secara umum guru-guru di TK Budi Mulia 1 Yogyakarta itu sudah bisa menerapkan penggunaan metode cerita sesuai dengan kaidah-kaidah pencerita yang ada pada buku-buku petunjuk cerita. Terus yang kedua, pendidikan akhlak dengan metode cerita pada anak usia dini prasekolah, baik dari segi proses maupun hasilnya sangat efektif. Persamaan skripsi tersebut adalah penggunaan metode pembelajaran bercerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun perbedaannya adalah bahwa skripsi tersebut dilakukan dalam pembelajaran akhlak, sedangkan dalam penelitian ini diterapkan pada pembelajaran tauhid dan dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar. Selanjutnya skripsi yang kedua, peneliti mengangkat skripsi yang ditulis oleh Saryati, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2011 yang berjudul Peningkatan Keaktifan dalam Pembelajaran Tarikh melalui Metode Bercerita dengan Media pada Siswa Sekolah B di Rodotul Atfal Semai Benih Bangsa Al-Fikri Manca Mulekan Tirtosari Kretek Bantul. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses pendidikan tarikh dengan metode bercerita dengan media pada siswa kelompok B di Rodotul Atfal Semai Benih Bangsa Al-Fikri Manca Mulekan Tirtosari Kretek Bantul, yang mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa yang pertama, penerapan metode bercerita dalam pembelajaran tarikh itu berjalan dengan lancar sesuai dengan peningkatan keaktifan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya yang kedua, secara keseluruhan peningkatan keaktifan peserta didik sebesar 43,45%. Persamaan yang terjadi dari skripsi tersebut adalah sama-sama menggunakan metode pembelajaran bercerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Perbedaannya adalah bahwa penelitian tersebut diterapkan dalam materi tarikh, sementara penelitian ini diterapkan pada materi tauhid dan dilakukan di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya skripsi yang ketiga oleh Dedi Nur Hidayat, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2013, yang berjudul Penanaman Nilai-nilai Ketauhidan melalui Media dan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Film Sang Pencerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta relevansi media dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai ketauhidan di film Sang Pencerah, yang mana hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa yang pertama, pada dasarnya film Sang Pencerah itu merupakan film yang syarat akan nilai ketauhidan. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan banyak pembaharuan dan inovasi dalam pembelajarannya, yaitu antara lain kompas, atlas atau peta dunia, dan biola. Terus yang ketiga, dunia pendidikan saat ini bisa mengambil semangat pembaharuan, inovasi, dan kreativitas milik Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam tiap pembelajarannya. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menyampaikan materi ketauhidan. Adapun perbedaannya ialah skripsi milik saudara Dede ini merupakan penelitian pustaka atau library research. Sementara skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan. Penelitian yang penulis sekuan ini bertujuan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada, seperti penelitian yang sudah peneliti kemukakan di atas. Karena ketiga di atas belum ada yang membahas mengenai penanaman nilai-nilai tauhid melalui metode bercerita. Selanjutnya di sini ada jenis penelitian, ada pendekatan dan jenis penelitian, yang mana pendekatan penelitian ini di sini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif atau lapangan. Di sini sudah jelas screenshotannya sudah jelas atau sudah terlampir. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian yakni di SDIT Bina Anak Islam Krapyak Yogyakarta, dan waktu penelitiannya yakni tanggal 8 Maret sampai dengan 30 Maret 2017.
Selanjutnya ada sumber data penelitian, yakni dibagi menjadi dua, ada data premier dan data sekunder, yang mana sumber data premier ini pada penelitian ini yaitu data yang dapat dari hasil pengamatan dan pengambilan data secara langsung atau melalui wawancara dan praktek langsung di lapangan. Objek dalam sumber penelitian ini adalah kepala sekolah SDIT baik, guru SDIT baik, siswa kelas 5 SDIT baik. Selanjutnya data sekunder itu sumber data sekunder yaitu penelitian yang diperoleh dari melalui media yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung yang berupa media atau alat lainnya. Selanjutnya di sini ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini yang pertama ada dokumentasi, instrumennya yakni dokumentasi profil SDIT baik. Selanjutnya yang kedua itu ada wawancara, yang mana instrumen atau alat pengumpulan datanya merupakan pedoman wawancara. Selanjutnya ada observasi, yakni alat pengumpulan datanya ini lembar observasi. Selanjutnya ada teknis analisis data. Di sini peneliti menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada teknik penelitian keabsahan data. Pada penelitian ini dalam memeriksa keabsahan data, kevaliditasan data penulis menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data di mana data tersebut digunakan untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, triangulasi sumber dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Dan yang kedua itu ada triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan hasil wawancara dicek dengan wawancara berikutnya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.